Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat, taufik, hidayah, inayah kita sehingga kita semua para hadirin hadirat bisa menghadiri majelis yang penuh berkah ini di pagi hari yang cerah ini insya Allah. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita senantiasa selalu connect hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya di hari akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami ingin menyapa daripada pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA selaku pemateri di pagi hari ini, dan juga selamat datang juga buat Direktur Dompet Al-Quran Indonesia, yakni Pak Agung Heru Setiawan, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Baik, ketiga kalinya saya selaku MC, perkenankanlah saya untuk membacakan tertibul barnamij, tertibnya acara, susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yakni at-tilawatil pembukaan. Yang pertama, yakni pembukaan dengan suratul Fatihah. Dan yang kedua, yakni acara tilawatul Quranil Karim. Dan yang ketiga, yakni Direktur Dompet Al-Quran Indonesia. Dan yang keempat, penyampaian materi. Dan yang kelima, diskusi tanya jawab. Yang keenam, penutup dan doa. Dan yang ketujuh, pengumuman souvenir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menginjak bersama-sama acara yang pertama, yakni pembukaan. Dalam hal ini akan dipandu pembukaan oleh Kiai Haji Agung Cahyadi dengan suratul Fatihah. Kepada Kiai Haji Agung Cahyadi, pembukaan dengan suratul Fatihah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, marilah kita awali acara yang barokah ini dengan membaca surat Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan untuk memberikan kemudahan, memberikan rahmatnya kepada semua kita yang hadir di pagi hari ini dalam kajian Tarhib Ramadan, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT nantinya memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan apa yang telah kita kaji hari ini, sehingga di Ramadan nanti kita akan bisa mendapatkan semua yang Allah janjikan pada mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas pembukaan Al-Fatihahnya oleh Kiai Haji Agung Cahyadi. Menuju ke agenda berikutnya, yakni pembacaan tilawatul Quranil Karim. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Yuda selaku ambil Dompet Al-Quran Indonesia. Kepada Mas Yuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masih jazakumullah khairan katsir kepada Mas Yuda atas pembacaan daripada tilawah Al-Qur'anil Karimnya. Semoga dengan ayat Ramadan yang dibacakan kita senantiasa rindu kita kepada Ramadan semakin memuncak, dan ketika Ramadan tiba kita akan semakin rindu dan menjalani penuh hari-hari di Ramadan dengan sukacita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk agenda selanjutnya yakni sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan sambutannya oleh Direktur Dompet Al-Quran Indonesia, yakni Pak Agung Heru Setiawan. Kepada Pak Agung Heru Setiawan, waktu dan tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami hormati Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA selaku pemateri kajian online Tahib Ramadan Dompet Al-Quran Indonesia, juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati seluruh amil DKI di Jawa Timur, yang kami banggakan pula seluruh donatur DKI yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan kepada seluruh saudara-saudara Muslim yang berkenan bergabung di kajian online Tahib Ramadan kali ini. Senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati indahnya iman, Islam, dan ukhuwah pada saat ini. Dan kenikmatan yang luar biasa adalah sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menyumpai bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa kita rindukan. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikut risalahnya istiqomah sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Dompet Al-Quran Indonesia hari ini bisa mengagendakan acara Tahib Ramadan dalam rangka ini bagian dari layanan kami sebagai lembaga zakat kepada para donatur dan juga kepada masyarakat. Alhamdulillah yang sudah konfirmasi hadir ada sekitar 60 donatur. Mudah-mudahan yang lainnya bisa juga segera bergabung pada kesempatan yang baik ini. Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Zakat Dompet Al-Quran Indonesia bulan Februari kemarin alhamdulillah telah menerima SK dari Dirjen Bimas Kemenak Republik Indonesia. Jadi Lembaga Zakat DKI ini sudah sah sebagai lembaga zakat dan sah untuk bisa mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Harapannya ini menambah kepercayaan kepada para masyarakat dan juga kepada para donatur agar istiqomah semakin percaya kepada DKI, dan tentu ini juga menambah
tanggung jawab kami sebagai lembaga amil zakat resmi yang sudah diakui pemerintah untuk mengelola dana umat ini secara amanah dan profesional. Karenanya kami mohon doanya agar kami istiqomah, amanah, dan profesional mengelola dana zakat infak sedekah para masyarakat. Dan insya Allah bulan suci Ramadan kami tentu akan meningkatkan kinerja baik itu kualitasnya dan kuantitasnya program-program Ramadan. Tentu kami berharap para donatur, para masyarakat bisa mempercayakan dana zakat infak sedekahnya kepada kami. Kami menerima zakat mal, zakat fitrah. Kita juga membuka program buka puasa bersama anak yatim, duafa, bingkisan hari raya yatim, duafa, dan guru Al-Quran. Kemudian juga bingkisan hari raya para mu'alaf. Dan program-program kami yang reguler, yang senantiasa kami publikasikan kepada masyarakat, yaitu program beasiswa yatim duafa, beasiswa yatim duafa berprestasi. Dan juga kita tetap menerima infak jariah pembangunan pondok pesantren. Tidak hanya di Sidoarjo, tapi juga ada di cabang-cabang kami. Ada di Gresik, ada di Blitar, ada di Bojonegoro, dan di cabang-cabang lainnya. Alhamdulillah kami sudah mempunyai cabang 11 di kabupaten, kota di Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu mungkin sekilas yang perlu kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaannya selama ini dan berkenan bergabung untuk mengikuti kajian online Tahrib Ramadan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA selaku pemateri dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan semakin mempersiapkan diri kita secara fikriyah, ruhiyah, dan juga tentunya jasadiyah kita, sehingga kita di bulan Ramadan benar-benar bisa all out untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Direktur Dompet Al-Quran Indonesia, Pak Agung Heru Setiawan, atas apa yang telah disampaikan. Harapannya DEKI Dompet Al-Quran Indonesia makin amanah, profesional, baik dari pusat maupun di 11 cabangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita para hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Kita sampailah pada puncak agenda Tarhib Ramadan di event kali ini, yakni dilanjutkan di acara yang keempat, penyampaian materi Tarhib Ramadan, fikih-fikih persiapan menghadapi bulan Ramadan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Agung Cahyadi, pakar hukum Islam. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan nanti bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dengan chat ke saya, Deki Host. Pertanyaannya insya Allah akan langsung dijawab nanti di sesi diskusi dan tanya jawab oleh Kiai Haji Agung Cahyadi. Baik, kepada beliau, Kiai Agung Cahyadi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk penyampaian materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan kemudahan kepada sekalian menghadiri satu forum mulia ini, kajian Tarhib Ramadan, yang tentunya kita berharap dan harapan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk meridhai pertemuan ini dan berkenan pula untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insya Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada di tanggal 19 Sya'ban insya Allah. Yang berarti tinggal beberapa 11 hari lagi kurang lebih kita akan berjumpa dengan bulan yang tentunya sangat dirindukan kehadirannya oleh setiap muslim, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan yang begitu istimewa, yang keistimewaannya tidak terdapat di bulan lain. Meskipun ini tidak termasuk bulan mulia yang Allah sebutkan ya. Allah itu dalam Al-Quran surat yang ke-936 menyebutkan Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran kitabillah. Bahwa jumlah bulan itu bagi Allah sebagai ketetapannya ada 12 bulan. Ya ma khalaqasal ardh. Sejak itu diciptakan langit bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ada 4 bulan hurumnya, bulan mulianya. Itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ramadan tidak. Namun Ramadan meskipun tidak dimasukkan dalam bulan mulia, dia bulan yang istimewa sekali, yang keistimewaan tidak terdapat bahkan di bulan-bulan mulia yang disebut. Di antaranya, ini bulan satu-satunya yang secara nama disebut Al-Quran itu Ramadan saja. Lainnya tidak pernah disebut secara nama. Yaitu yang Allah sebutkan dalam surat yang kedua ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Itu istimewa Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu bulan di mana di bulan ini pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan bagi perjalanan hidup umat Islam. Di bulan inilah ditetapkannya Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan terakhir. Di bulan inilah diturunkannya Al-Quran pertama kali sebagai panduan bagi umat Islam yang nggak mungkin sesat apabila dia memakai sebagai panduan hidupnya. Bulan ini juga terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan kelangsungan hidup umat Islam saat itu. Perang Badar, perang terbesar dan Nabi itu di Ramadan. Fathu Makkah di Ramadan. Ainul Jalut di Ramadan. Itu menunjukkan bahwa bulan ini memang bulan yang begitu istimewa. Di samping itu, bulan ini adalah bulan di mana semua ibadah itu ada. Maka bilang ibadah ini. Semua ibadah itu ada, kecuali haji saja. Ya ada sholat, ada puasa, ada salat malam, ada salat. Yang enggak ada haji. Haji pun yang di bulan Dzulhijjah itu nilainya kalah daripada umroh di Ramadan. Berarti apa ya Ramadan sama? Haji yang biasa itu yang dilaksanakan umat Islam Dzulhijjah itu nilainya lebih mula umroh di Ramadan. Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan umratan fi Ramadan kahajjatin ma'im. Umrah di Ramadan itu bagaikan haji bersamaku nilainya. Nah, di samping itu semua ibadah itu yang di format di Ramadan ini nilainya juga saat dilaksanakan di bulan itu dengan benar maka lebih baik daripada ibadah itu dilaksanakan di selain Ramadan. Suatu kaki Ramadan lebih baik, salat malam Ramadan lebih baik, pasar Ramadan lebih semuanya lebih baik. Maka itu sangat-sangat rugi ya kalau kita Allah perkenankan berjumpa sementara nggak bisa melakukan upaya kita. Sangat rugi sekali. Di antaranya tentunya kita pada kesempatan ini tidak akan membahas tentang perbedaan tentang penentuan Ramadan ya, karena insya Allah tahun ini kita akan bersama-sama di Indonesia sama-sama, bahkan negara lain juga sama-sama, dengan Saudi insya Allah akan sama juga, jadi nggak ada perbedaan. Ini akan tentunya membuat kita lebih senang ya, bersama-sama dengan saudara kita untuk memulai dan mengakhirnya sekaligus. Kita nggak akan bahas itu. Tapi kita akan fokus untuk membahas tentang amaliyah Ramadan.
apa saja yang harus kita optimalkan dari amal-amal yang akan memberikan kepada kita tentunya keistimewaan yang luar biasa. Sehingga di Ramadan selesai diharapkan dengan amal ini kita akan menjadi orang yang bertakwa, yang takwanya lebih jauh baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, amal itu sekali lagi semua amal ada, tapi yang teristimewa adalah puasa. Kenapa puasa menjadi amal istimewa? Karena puasa ini sebagai ibadah yang kita tahu rukun Islam, dia ibadah yang nilainya, pahalanya itu tidak terhingga banyaknya. Kalau kebaikan-kebaikan lain, ya sholat, yang lainnya itu kata Allah kelipatan ganda pahalanya maksimal 700 lipat saja. Tapi untuk puasa tidak ada batasnya. Itu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya. Kullu amali ba'adama al-hasanatu yudha'u bi asri amal ila sib'ati mi'ati illa shaum. Setiap amal kebaikan hamba Allah ini kebaikan dilipat gandakan 10 maksimal 700 kecuali puasa saja. Ini enggak ada kelipatan, Pak. Sangat banyak sekali. Maka itu ada suatu saat ada seorang sahabat Abu Umamah namanya. Ini pernah minta nasihat kepada Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah." Perintahkan aku untuk melakukan satu amal saja yang dengannya aku akan dapat manfaat banyak. Maka pesan Nabi kepadanya dan kepada kita, alaika bisawmi fa innahu la mathala. Berpuasalah Anda, nah puasa itu ibadah yang tidak tertandingi. Tertandingi apa? Pahalanya. Dan inilah yang disebut para ulama tafsir masuk pada golongan yang Allah firmankan dalam surat yang ke-39 Al-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya orang-orang sabar itu termasuk yang puasa itu kesabaran mutlak full itu Allah akan sempurna kemarin dengan yang tidak ada batasannya, enggak ada hitungannya banyaknya. Itu puasa. Nah, maka itu kalau kita membaca hadis-hadis tentang fadilah puasa itu tidak terhingga ya banyaknya. Banyak sekali di antaranya puasa itu ini bukan puasa Ramadan saja loh ya. Semua puasa. Ramadan lebih tentunya. Karena puasa Ramadan lebih baik dari puasa selain Ramadan. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim, puasa itu menghapus dosa. Kata Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa fi malihi wa jari tukaffiruha. Asyam, wasyadaka, wasyalah. Jadi kesalahan seorang dalam mengelola hartanya, dalam berhubungan dengan keluarganya, mungkin nggak memberikan hak-hak kepada keluarganya, dan dalam berinteraksi dengan tangganya itu akan terhapus dengan puasa, termasuk dengan sholat. Maka dalam puasa Ramadan khusus, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dia dasarkan atas keimanan dan semata-mata niatnya mencari ridha Allah, puasa itu akan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan sebelum itu. Dan puasa itu kalau kita benar akan menjamin pelakunya untuk mendapatkan dua kebaikan langsung. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi yang puasa itu ada dua kebahagiaan yang akan terima. Farhatun inda fitri, yang kedua di dunia. Jadi saat buka. Kenapa saat buka itu bukan saja dapat makan setelah lapar, dapat adalah haus, tapi saat buka itu ada momentum di mana doa orang itu enggak tertolak. Lisa ini dakwatun la turaddu inda fitri. Bagi setiap puasa itu ada masa doa enggak tolak saat dia berbuka. Yang kedua adalah farhatun inda liqa rabbih. Yaitu kebaikan kedua yang akan pasti diterima orang puasa itu, yaitu kebaikan ketika ketemu Allah. Kenapa? Allah memberi kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang selain puasa. Di antaranya, di surga itu Allah siapkan satu pintu khusus, namanya Rayyan. Itu khusus yang berpuasa saja. Apabila mereka masuk, sudah tutup selamanya. Di samping tadi, bahwa Allah akan memberikan pahala yang tidak terkira banyak sekali. Nggak ada tandingnya, kata Nabi SAW. Kemudian puasa itu kata Nabi juga sebagai sunnah. Sunnah itu adalah perisai dari api neraka. Dan sekian banyak lagi saya akan nggak sebutkan. Hati-hati nanti akan kita dengarkan tentunya lewat ceramah tarawih banyak nanti. Banyak sekali. Tapi catatan saya bahwa
kebaikan Ramadan yang puasa begitu banyak itu, tentu baru Allah akan berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Itu catatannya. Nah, puasa benar itu secara global sebelum kita rinci nanti, yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Maksudnya puasa itu tidak hanya menahan syahwat makan minum saja, syahwat perut saja, juga tidak menahan syahwat kelamin saja, nggak berhubungan sama istri siang hari, tapi puasa itu yaitu dengan menahan semua syahwat anggota badan kita. Ya, syahwat lisan kita, syahwat telinga kita, syahwat pandangan kita, syahwat tangan kita. Karena orang itu puasanya parsial, hanya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan sama istri siang hari Ramadan, tapi syahwat lisannya nggak terkendali, nonsen, nggak ada gunanya. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syaraba. Seorang yang puasa tapi tetap tidak mampu menahan, meninggalkan kata-kata yang dusta, perbuatan yang jahil, maka Allah nggak menggirukan puasanya, nggak ada gunanya puasanya itu. Maka Nabi berpesan kepada kita kalau puasa begini, hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi, wa idza kana yaumu shaumi hadikum. Kalau kalian di hari yang sedang puasa, pesan Nabi pertama, fala yarfuth. Jangan berkata kotor. Wala yafsuk. Jangan berbuat maksiat. Wala yashab. Jangan membuat gaduh. Wa insa bawahadun. Kalau ada temannya yang mencacinya, mencelanya, au qatalahu atau majaknya bertikai, maka fal yakul, hendaknya dia mengatakan 2 kali. Inni shaimun, inni shaimun. Aku sedang puasa ini. Aku sedang puasa ini. Artinya kalau puasa itu enggak mau berkata kotor, enggak mau berbuat maksiat, enggak mau membuat gaduh, enggak mau mencaci, karena semua akan merusak puasa itu. Maka saya wasiatkan untuk diri saya dan semua hadirin sekalian, hendaknya kita siap-siap ya untuk menutup semua celah yang dari celah itu berpotensi akan merusak puasa kita. Ya, lewat mata kita, pendengaran kita, ucapan kita, tafsub. Yang rawan itu adalah sering itu media yang sangat kental dengan yaitu masalah HP. Itu rawan sekali. Maka hati-hati kita saat Ramadan itu kita pastikan bahwa semua celah kita tutup agar nggak sia-sia. Nah, inilah puasa yang benar. Nah, puasa ini tentunya sebuah ibadah, ada aturan ya. Aturannya pertama syarat sahnya puasa. Kalau syarat wajibnya, yang wajib puasa yang mukallaf saja, seorang muslim yang balik berakal dan balik ya, muslim balik berakal. Dan juga yang mampu, nggak yang haid nggak wajib. Anak kecil nggak wajib ya. Cuman orang tua itu mestinya harus membiasakan anaknya untuk puasa sejak dini. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau jauh sebelum datang Ramadan, mereka sudah mempersiapkan suasana bulan-bulan menjelang Ramadan itu suasana Ramadan. Menjauhkan anak-anak untuk dari hal-hal yang akan merusak nilai ibadah mereka. Kalau Ramadan, bahkan anak-anak itu sudah jauhkan dari makan minum. Dengan bahasa, kalau mereka merengek nangis baru kemudian dikasih mainan dulu. Kalau nggak mau baru kasih makan. Nah itu artinya pembiasaan itu menjadi hal suatu mutlak bagi anak-anak kita untuk agar terbiasa menjadi karakter nanti. Nah itu bahasa itu yang wajib. Nah mereka yang wajib puasa ini baru akan sah puasanya kalau memenuhi 2 syarat. Nah, syarat sah puasa namanya. Pertama, puasa itu terikat dengan waktu ya. Seperti sholatnya. Sholat di luar waktunya nggak sah. Sama puasa itu waktunya tertentu. Di luar waktunya nggak sah. Waktu puasa itu kapan? Mulai fajar shadiq, waktu subuh, hingga terbenam matahari. Maka kalau orang kalau sudah datang kalau makan ya berarti nggak batal. Orang 1 menit sebelum maghrib kok wanita melakukan haid batal. Karena waktunya itu persis mulai subuh sampai terbentar. Itu waktu. Nggak ada puasa malam, nggak ada. Dua kaitan dengan niat. Ini sebagai syarat sah semua ibadah ya. Innamal a'malu binniyat, hadits Bukhari Muslim. Semua ibadah itu terkait niatnya. Nah, niat puasa itu dibedakan antara puasa Ramadan, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa itu kan ada wajib, ada sunnah ya.
Nah, yang wajib itu ya ada 3, puasa Ramadan, puasa kafaroh, puasa nadar itu wajib. Nah, untuk puasa wajib niatnya harus di malam hari. Malam hari itu mulai maghrib sampai subuh. Waktunya panjang. Nabi dalam hadisnya mengatakan, man lam yubayyit syam fala shaumalahu. Seorang yang belum niat di malam hari, puasa wajib, maka enggak sah puasanya. Mulai maghrib. Nah, niat itu yaitu ketetapan hati untuk puasa karena perintah Allah. Itu niat. Nggak harus diucapkan ya. Ucapan itu penegasan bukan niat. Maka orang kalau yang diucapkan beda dan niatkan, yang benar niatnya. Misalnya sholat saja. Misalnya orang niat sholat duhur. Tapi ucapannya usolli badal asri. Maka yang benar niatnya sholat duhur itu. Sama orang kalau puasa itu niatnya hati. Nggak harus diucapkan. Ucapan penegasan saja dari nulisannya itu bukan niat. Itu niat. Nah, itu kalau puasa wajib. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi awal Ramadan saja. Yaitu ketika di akhir Sya'ban nanti, ketika kita tidur ba'da Isya, belum ada informasi besok Ramadan, karena mungkin ru'yah gagal, sehingga belum ada informasi Ramadan. Kita tidur Isya ba'da Isya, tidur. Nah, kita bangun-bangun sudah subuh. Saat bangun subuh dikasih tahu, tadi malam diumumkan, hari ini sudah masuk Ramadan. Nah, karena tahunya subuh nggak sah puasa kita. Kita kodok nanti. Dan kita nggak boleh jaga-jaga. Jaga-jagalah besok Ramadan nggak boleh. Karena orang puasa di hari yang diragukan itu dosa maksiat. Nabi mengatakan, man shoma al-yaumal ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Orang yang puasa di hari yang dia ragu itu, apakah masuk Ramadan tidak, maka maksiat. Itu untuk puasa Ramadan. Nah, untuk puasa hari-hari berikutnya, insya Allah nggak salah ya. Karena nggak harus diucapkan niat. Orang kata tarawih nggak mungkin kalau nggak niat besok Ramadan, apalagi orang sahur nggak mungkin kecuali dia niat puasa. Ini itu untuk niat puasa yang bisa salah satu syarat. Kalau untuk puasa sunnah itu bebas ya. Dan mestinya kita biasakan puasa sunnah ya. Karena puasa sunnah itu perintah ya. Jangan sunnah itu sunnah ini bukan sunnah itu perintah. Nabi nggak meninggalkannya kecuali ada syar'i. Karena sunnah itu kalau ditanggalkan banyak kebaikan yang hilang dari kita. Nah, untuk puasa sunnah, niatnya boleh di siang hari. Syaratnya kita belum makan, belum minum sejak subuh. Nabi itu suatu saat pernah datang Aisyah, menemui Aisyah tanya, ya Aisyah, adakah yang kita bisa makan pada hari ini? Sudah siang itu, sudah lewat subuh. Maka Aisyah mengatakan enggak ada, kalau begitu puasa. Sama kalau kita misalnya suatu saat kita mungkin ada keinginan puasa, tapi sudah inginnya sudah jam 7 misalnya, tapi belum makan minum, langsung sah untuk puasa sunnah. Nah, itu 2 syarat saya puasa. Nah, ketentuan lain, nah puasa ini ada yang membatalkannya. Ini harus kita pastikan, kita ketahui. Yang membatalkan yang sepakati ulama ada 5. Sepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Orang nggak sengaja, itu nggak batal. Bahkan itu rezeki, itu nikmat. Hadisnya Bukhari Muslim dan yang lain, riwayat jamaah nih. Kata Nabi, man nasya wa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahullah wa saqa. Orang kalau lupa saat puasa, makan minum kenyang ini, ingat puasa ini. Kata Nabi, teruskan puasanya, jangan batalkan. Kenapa? Allah sengaja kok memberikan makan minum dia. Ini artinya rezeki Allah ini. Maka kalau kita nggak sengaja makan minum kenyang itu jangan istighfar. Ini bukan dosa kok, ini rezeki Allah. Karena Nabi at'amahullah, Allah sengaja memberikan makan minum dia. Itu yang nggak sengaja. Kedua, yang membatalkan yang sengaja muntah. Itu mungkin kita nggak enak perut kita masukkan jari kita kategorikan, kita keluarkan, itu sengaja namanya. Hadisnya manis taqa'a amdan fal yakdihi wa man dara'ahul qai'u farajaqdi. Seorang yang sengaja muntah wajib mengqadha. Wajib mengqadha berarti batal. Tapi yang enggak sengaja wajib mengqadha berarti enggak batal. Yang ketiga yaitu yang dengan sengaja mengeluarkan sperma. Dengan onani, masturbasi, itu sengaja. Kalau enggak sengaja tidur siang hari, mimpi basah, maka itu enggak batal. Dan yang keempat yaitu wanita yang mengeluarkan darah haid dan nifas. Meskipun 1 menit sebelum maghrib, itu batal. Dan yang kelima adalah yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, masing-masing yang batal itu punya konsekuensi sendiri, nanti akan kita jelaskan nanti. Itu yang batal puasa harus kita tahu.
Nah, berikutnya tentang yang menyempurnakan puasa, yaitu sunnah. Jadi ibadah sunnah itu fungsinya banyak ya. Puasa punya sunnah ya. Sholat punya sunnahnya. Fungsinya sunnah itu mendatangkan cinta Allah, ampunan dosa, menyempurnakan wajib yang nggak sempurna. Dan membentengi kita dari setan. Itu fungsi sunnah. Nah, sunnahnya puasa itu apa? Pertama, makan sahur. Jangan pernah mengabaikan nih. Kata Nabi, pesannya hadis Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian karena ini makan penuh barokah. Sehingga orang nggak sahur itu berarti hilang barokahnya karena ini barokah. Nah, sahur itu aktivitas makan minum. Itu sahur namanya. Tapi waktunya namanya waktu sahar. Jadi sahur itu aktivitasnya waktunya sahar. Sahar itu di akhir malam. Maka sahur itu makan minum di akhir malam. Sehingga orang itu kalau misalnya ba'da tarawih kok mengatakan kok saya malas bangun malam ya, sahur sekarang. Nggak sahur itu namanya makan malam. Sahur itu di akhir malam. Itu sahur. Nah, sahur ini sunnahnya ditakhirkan. Nah, akhir waktu sahur itu yaitu datangnya waktu subuh, bukan tarahim. Kalau di kita kan Indonesia kan ada tarahim ya. Tarahim itu istilah yang disebutkan yaitu saat di masjid-masjid dikumandangkan salawat, salatu wassalamu alaik, itu tarhim. Itu sekali bukan tanda akhir sahur. Itu tarhim itu kurang masih 5 menit masih sahur itu. Sahur itu akhirnya ketika datang waktu subuh. Nabi itu punya dua muadzin ya. Yang satu Bilal bin Rabah, yaitu Abdullah bin Maktum, buta beliau. Nabi mengatakan pesannya, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, sahur kalian, makan minum. Karena adzan Bilal itu sebelum subuh. Sampai kalian mendengar Abdullah bin Maktum adzan, karena Abdullah adzannya waktu subuh. Bahkan begini, seorang yang nggak sengaja ya, mungkin maunya menakdirkan sahur. Tapi tiba-tiba udah sahur, waktu sudah tinggal minum, diangkat gelasnya, kok adzan dengar, itu sunnahnya diminum. Sunnah ini. Nabi mengatakan hadisnya riwayat Imam Malik dan Mustadraknya mengatakan begini. Idza sami'u ahadukumun nida wal ina'u ala yati fala yadhuhu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau kalian sedang sahur ya, kemudian tiba-tiba mendengar adzan, ya gelas sudah diangkat, kata Nabi, fala yadhuhu, jangan ditaruh ini. Sunnahnya dihabiskan, yang dibutuhkan apa? Minum itu. Itu sunnah. Ketika kita tidak sengaja sudah mengangkat gelas. Tapi kalau bukan berarti jaga makan gelas terus, megang gelas enggak. Tapi yang enggak sengaja angkat gelas, tiba-tiba adzan, minum. Cuman hati-hati lebih baik. Nabi itu hati-hati. Hati itu Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi itu berhenti sahur kurang lebih di waktu di mana setelah itu masih bisa baca Quran kurang lebih 50 ayat. Ya mungkin tarhim itu. Jadi tarhim itu hati-hati, peringatan. Itu sunnah yang pertama. Sunnah puasa yang kedua yang juga akan menyempurnakan yaitu menyegerakan buka. Bukanya wajib ya. Udah nggak buka nggak boleh. Karena menyambung 2 hari puasa tanpa buka itu nggak boleh. Bisol namanya. Nah, tapi sunnahnya buka segerakan. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitram. Jadi manusia itu akan terjaga dalam kebaikan puasanya selama mau menyegerakan bukanya. Yaitu datang maghrib langsung bismillah minum, bismillah makan. Maka istilahnya apa? Istilah kita kan takjil. Takjil itu bahasa Arab artinya menyegerakan. Dengan apa aja minum. Nah, itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini pahalanya besar sekali. Dalam hadisnya dikatakan man fattara iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajri syai'un. Seorang yang memberikan buka kepada yang sedang puasa akan dapat pahala puasa dia persis pahala yang diterima oleh yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahalanya. Artinya apa? Kalau sedang puasa kita berikan satu buka saja kepada satu orang puasa, hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Nah, buka puasa tidak harus satu paket makan ya. Ada nasi, ada lauknya, tapi tidak. 1 biji kurma itu buka puasa. 1 gelas air mineral itu buka puasa. Tentunya kalau 1 paket lebih baik. Maka
Ramadan itu momentum luar biasa ya, yang bisa kita manfaat untuk apa? Menggandakan pahala puasa kita. Puasa pahala nggak terkira loh ya. Maka kalau kita 1 hari puasa, hari itu kita berikan buka 2 orang berarti 3 pahala puasa. Nah, masa itu kalau misalnya selama Ramadan kita misalnya sisihkanlah setiap hari 20.000 rupiah aja. Kita belikan air mineral itu gelas 1 kotak 48 itu isinya. Kita taruh di masjid. Yang biasa orang buka itu dari itu kita dapat pahala baca. Pahala 48 pahala puasa plus 1 49. Meskipun enggak diminum. Yang penting sudah disampaikan. Kenapa? Nabi hadis Bukhari Muslim mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pahala itu menyertai niat. Jadi setiap orang akan dapat pahala soal niatnya itu. Nah, kalau kita sudah niatkan beli, udah beli ini, kita antarkan, diminum itu sudah pahala puasa, langsung otomatis. Jadi luar biasa ini ya. Merasa kesempatan Ramadan memang luar biasa. Itu sunnah. Sunnah yang ketiga, yang keempat, yaitu berdoa. Memperbanyak doa. Doa itu adalah senjata kita ya. Untuk mengetuk pintu langit itu doa. Allah sangat suka hambanya yang suka doa. Allah marah kalau nggak mau doa. Karena Allah itu suka kalau hambanya merasa butuh. Dan doa itu berarti kita butuh pada Allah. Dan saat puasa itu doa kita mustajab sekali. Likulli muslimin da'watun mustajab fi likulli shaimin da'watun mustajab. Yang puasa itu punya doa mustajab selama puasa itu. Khususnya saat buka. Nggak tertolak. Nah doanya apa? Silahkan doanya. Bebas saja yang kita kehendaki. Kita siapkan doa apa yang kita mau doakan. Tapi untuk khusus untuk buka, ada doa sunnah ya. Artinya apa? Ini kalau kita baca tentunya akan lebih baik. Karena dapat 2 pahala sekaligus. Pahala sunnahnya dan pahala ngikuti Nabi sekaligus. Nah, kalau kita tambah doa lain silahkan. Bebas saja. Doa sunnahnya apa? Yaitu zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Jadi yang hadis yang sahihnya ini bukan al-masumtu. Al-masumtu baca boleh tapi itu bukan hadis yang sahih. Yang sahih itu zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Nah, doa ini Nabi ajarkan kepada kita dengan memakai kata kerja masa lalu. Past tense. Madzin. Artinya apa? Dapat damau artinya telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruku telah basah kerongkongan. Watabatal ajr insyaallah telah tapan pahala insyaallah. Nah, oleh karena dia pakai bahasa masa lalu, kata masa lalu, maka dibacanya setelah berbuka. Sebab kalau kita baca sebelum berbuka, ya kita bohong dong. Telah hilang kita masih haus kok. Tapi sebelum berbuka apa? Doanya silahkan. Bismillah, lainnya silahkan. Doa yang paling bagus itu alhamdulillah. Itu paling bagus. Kalau zikir paling bagus, doa yang bagus, alhamdulillah. Itu doa paling bagus. Itu tentang sunnah dalam puasa. Nah, berikutnya masih puasa yang teristimewa ya, yaitu kita akan jelaskan tentang orang nggak berpuasa Ramadan dan konsekuensinya. Ada beberapa golongan dari umat Islam yang nggak puasa Ramadan punya konsekuensi masing-masing. Yang pertama, yang tidak boleh puasa. Bahkan kalau puasa itu maksiat. Ibaratnya nggak puasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Itu justru kalau Ramadan, kalau nggak puasa itu ibadah. Maka kalau seorang wanita haid nifas Ramadan nggak puasa, kenapa? Karena Allah perintahkan kok, larang. Maka jadi ibadah. Tapi kalau puasa maksiat itu. Jadi ibaratnya puasa wanita yang haid itu nggak puasa justru. Nah, karena itu seorang wanita yang melahirkan di awal Ramadan, yang biasanya kan akan mengalami nifasan di 1 bulan penuh itu berarti harus mengkodok nanti. Karena konsekuensi orang haid nifas itu kodok, nggak ada lain. Beda dengan hamil beda. Justru beda. Maka seorang yang melahirkan di Ramadan di awal Ramadan itu rawan. Ya rawannya akan lama kodok puasanya Ramadan. Bisa 30 hari nanti. Tapi kalau tinggal nanti nifasnya sudah selesai, tinggal menyusui aja nanti bisa diganti dengan fidyah. Itu golongan pertama. Golongan kedua yaitu ada 4 orang ini yang diberi opsi, ada pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau ngambil opsi tidak puasa, wajib mengkodok, tidak boleh fidyah. Siapa itu? Pertama, yang sakit, yang dengan sakitnya itu dia merasa berat puasa. Bukan sakit biasa, orang pilek saja nggak boleh. Sakit yang dengan itu berat puasa. Tapi sakitnya jenis penyakit yang ada harapan sembuh. Maka ini kalau nggak puasa, wajib untuk mengkodok nanti.
Yang kedua yang musafir, meskipun naik pesawat, itu pilihan saja. Tapi kalau milih nggak puasa, wajib mengqadha. Nah, dua orang ini Allah sebut dua kali. Surah Al-Baqarah 184, 185. Kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau di antara kalian ada yang sakit atau safar, maka kalau nggak puasa wajib mengganti dengan jumlah yang sama di hari-hari lahir nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga wajib mengqadha kalau milih nggak puasa, ini menurut Abu Hanifah rahimahullah, yaitu wanita yang sedang hamil menyusui. Itu kalau nggak puasa wajib mengqadha. Kenapa? Dia sama dengan yang sakit tadi, yang suatu saat sembuh, suatu saat nggak hamil lagi, maka wajib mengqadha menurut Abu Hanifah. Yang ketiga, yang keempat, yaitu yang bekerja berat di Ramadan saja. Ya mungkin kerjanya benar enak saja di kantor, tapi saat Ramadan tugas di lapangan, panas terik ini berat, boleh nggak puasa, tapi wajib qadha nanti. Setelah Ramadan dia kembali ke kantornya. Ini 4 orang. Yang opsinya boleh memilih, tapi konsekuensinya kalau milih nggak puasa wajib qadha. Kalau ketiga, 4 orang juga yang juga dapat pilihan ini. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi nggak puasa, wajibnya fidyah saja tanpa qadha. Siapa itu? Pertama, yang sudah lanjut usia. Itu boleh. Nggak puasa. Tapi nggak wajib qadha, karena nggak mungkin kembali muda lagi. Maka fidyah saja. 1 hari puasa ditinggalkan, 1 fidyah dibayarkan. Untuk orang miskin, makan orang miskin. Yang kedua, yang sakit, tapi sakitnya jenis penyakit yang secara medis sulit sembuh. Yang akut, yang kronis sekali. Ya, misalnya kronis sekali setiap puasa langsung lambungnya. Nah itu boleh nanti kalau ngambil puasa dia wajib fidyah aja. Yang ketiga, kembali kepada wanita yang hamil menyusui. Itu menurut 2 imam sahabat nih, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hanya wajib fidyah saja. Kenapa? Karena digolongkan pada firman Allah surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Yang berat-berat puasa itu termasuk hamil menyusui hanya wajib fidyah saja kok, kalau enggak puasa dengan bentuk makanan diberikan pada orang miskin. Yang keempat adalah yang juga wajibnya fidyah saja, yaitu pekerja berat, tapi itu memang profesinya setelah Ramadan berat lagi. Saudara kita mungkin kuli batu, kuli bangunan, tukang beca, itu kan berat itu. Dan setelah Ramadan juga itu juga. Maka ini juga karena nggak ada kesempatan untuk mengqadha, maka wajib fidyah saja. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah mereka yang nggak puasa Ramadan, ini konsepnya 2. Double, qadha fidyah sekaligus. Ini menurut mayoritas ulama ya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Siapa itu? Pertama, yang menunda untuk membayar hutang Ramadan tahun kemarin hingga datang Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i. Orang kalau punya hutang Ramadan waktunya panjang ya untuk mengqadhanya, mulai Syawal sampai Sa'ban, panjang ini. Tapi dia trader ya, mampu seluruhnya, tapi tunda nanti aja. Nah, sehingga apa? Ketika sudah Ramadan mau datang udah nggak sempat lagi dia. Maka atas tradernya ini wajib mengqadha dan fidyah sekaligus menurut mayoritas ulama kita. Yang kedua adalah ini menurut mayoritas juga, yaitu yang tidak puasa Ramadan karena hamil menyusui. Kalau nggak puasa karena 2 alasan. Alasan pertama, takut lemah karena sedang hamil atau menyusui, dan juga takut janinnya, bayinya lemah karena nutrisi kurang. Atas kekhawatiran 2 jiwa ini, dia wajib mengqadha juga fidyah karenanya. Itu menurut mayoritas ulama. Golongan berikutnya ini yang dosa besar ini, maka bukan saja wajib mengqadha, dia wajib juga taubat. Yaitu siapa? Yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan syar'i. Ada temannya makan, ikut makan. Itu dosa besar. Karena apa? Ini Ramadan memang bulan puasa memang. Maka menghormati bulan itu maksiat berarti. Maka dia wajib taubat. Yang paling berat adalah yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu paling berat. Kenapa? Di samping dosa, batal tentunya, wajibnya kafaroh. Kafaroh itu denda. Dendanya pun berat. Dendanya itu ini bukan pilihan, urutan. Pertama, memberikan budak karena nggak ada lagi, yaitu yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah 1 bulan puasa, tiba-tiba kok membatalkan, ulang dari awal lagi.
Nah, kalau nggak mampu baru boleh milih yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini untuk mereka yang sengaja ya batalkan puasa dengan berhubungan di siang hari Ramadan. Kalau malam hari nggak masalah. Nah, itu tentang golongan-golongan yang nggak puasa dan kondisinya. Nah, saya akan jelaskan tentang fidyah ya. Mereka yang belajar fidyah. Ini fidyah itu bentuknya harus dalam bentuk makanan. Nggak boleh dalam bentuk uang. Maka lembaga masjid-masjid panitia yang menerima fidyah dari jamaahnya terima uang nggak masalah, tapi harus wajib memberikan beras. Jadi dalam Quran, dalam Sunnah ada 3 ibadah harta nggak boleh uang. Pertama fidyah. Firmanya surat Al-Baqarah 184. Fidyatun to'amu miskin. Pakai to'am itu makan. Fidyah makan untuk orang miskin. Nah ini fidyah ini boleh diwujudkan dalam bentuk buka puasa, makanan. Jadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat ini usianya tua ya. Sudah sepuh sekali 90 lebih. Saat beliau usia sepuh itu nggak mau puasa, tapi fidyahnya dijaminkan buka kepada orang miskin yang puasa. Jadi fidyah itu makan untuk orang miskin saja. Nggak boleh selain orang miskin. Nah, karena itu kalau kita misalnya wujudkan fidyah bentuk buka puasa, boleh. Tapi pastikan yang penerima orang miskin. Maka itu jangan dititipkan masjid. Karena ikut buka di masjid, nggak orang miskin semuanya. Itu salah nanti. Nah, itu fidyah. Nah, berapa jumlahnya? Fidyah itu menurut mayoritas ulama kita, ukurannya minimal 1 mud. 1 mud itu artinya apa? Kurang lebih 7 on beras. Dengan kualitas yang sekualitas beras yang biasa dikonsumsi. Ya, maka kalau masjid, panitia, lembaga-lembaga menerima fidyah masyarakat itu, makanya pastikan beras yang bapak ibu konsumsi yang kemana. Kalau tidak standar tinggi saja, nggak salah. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga nanti zakat fitr. Zakat fitr itu nggak boleh uang ya. Karena Nabi mengatakan tu'matan lil masakin. Zakat makanan untuk orang miskin. Itu yang kedua. Hadisnya Muslim. Yang ketiga yaitu kurban. Nggak boleh uang, makanan. Kalau Allah katakan surat 22 ayat 36, at'imu. Wa idza wajabat junub fakulu min wa at'imu. Makan dan berikan dalam bentuk makanan. Nah, ada yang mengatakan, Ustaz, karena waktu Idul Fitri orang nggak butuh beras, banyak beras ya. Ya masalahnya bukan masalah butuh nggak butuh, masalahnya aturan ibadah itu nggak boleh ganti-ganti. Nah, apa atau boleh juga nanti kalau waktu zakat, waktu kurban ada, saya nggak mau kambing, nah uang aja boleh nggak boleh juga, harus kambing. Nah itu sekali lagi ya. Nah itu ibadah puasa yang berkait. Yang kita akan lanjutkan ibadah istimewa yang kedua setelah puasa, yaitu Nabi sebut dengan qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat. Ini fadilahnya besar sekali, lebih baik daripada sholat tahajud biasa. Nabi mengatakan dari Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan salat dalam dilandasi alas keiman dari semata-mata niat mencari ridha Allah, maka salat menjadi penghapus dosa-dosa dia, luar biasa. Nah, gimana caranya? Nah, salat ini salat tarawih bahasa kita ya, salat malam Ramadan itu caranya sunnahnya berjamaah. Caranya. Kenapa? Ada contohnya. Nabi dalam hadis Bukhari, Aisyah bercerita. Ada sebutkan 2 atau 3. Tapi dalam hadis Bukhari ada 3 malam. Jadi pada malam pertama Nabi sholat tarawih bersama sahabatnya nggak banyak. Di pagi harinya ketika berita ini terdengar sahabat yang lain dibicarakan. Kalau begitu nanti malam kita ikut. Malam kedua itu banyak. Malam ketiga lebih banyak lagi. Malam keempat nggak nampung masjid. Nggak cukup masjid. Nabi melihat di rumahnya, karena dekat rumahnya Aisyah itu dekat dengan, maka Nabi kita melihat sahabat begitu banyak, nggak nampung, Nabi nggak keluar untuk mengimami salat tarawih. Pagi subuhnya Nabi mengatakan, innahu lam yuhfa alayya makanukum. Saya tahu kok tempat kalian menunggu aku. Walakin khasyitu an tufdhu alaikum, tapi takut kalau aku hadir untuk salat berjamaah dengan kalian, takut kalian anggap wajib ini dan kan nggak mampu. Nah, setelah itu Nabi sholat sendiri, sahabat sholat sendiri, ada berjamaah diriwayatkan 2-3 orang, enggak satu jamaah. Zaman Abu Bakar sama, zaman Umar baru Umar inisiatif menghimpun sahabat dalam satu jamaah di Masjid Nabawi sana, Masjid Madinah. Nah,
Umar memilih 2 imam, penghafal Quran, penulis wahyu, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tami bin Ad-Dari, untuk bergantian memahami jamaah sholat tarawih malam Ramadan itu. Berapa rakaatnya? Rakaatnya beda dengan rakaat Nabi. Nah, itu sunnah Umar ini akhirnya menjadi sunnah yang dilakukan oleh para umat sampai sekarang, turun-menurun. Dan Nabi berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Nah, Nabi berdasarkan ikut sunnah khalifah. Umar khalifah, maka sunnahnya kita berjamaah. Cuman begini, agar ibadah sholat malam kita sempurna, ada sunnahnya. Apa itu? Hadisnya Tirmidzi, Nabi mengatakan begini, man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya, selesai barang imamnya, ditulis baginya berapa? Bagikan sholat semalam seuntuk. Jadi sunnahnya itu kalau kita jamaah itu, jangan motong imam. Bareng sampai imam salam, ya witir, jangan motong. Karena kadang-kadang ada begini, kan sholat tarawih boleh nanti tambah lagi malam hari tahajud. Boleh, memang boleh. Nah, karena udah niat ketika tarawih di masjid ingin menambah lagi, maka kemudian setelah imam witir dia pulang. Boleh nggak? Boleh, boleh. Cuma sunnahnya nggak begitu. Karena kadang dia motong imam, dia pulang dulu, nggak ikut witir dia, maka ibadah sholat tarawihnya pahalanya sesuai jumlah rakaatnya. Padahal ketika bersama imam saat witir, 11 misalnya, 21 misalnya, itu pahalanya persis kayak sholat semalam untuk. Kalau malam nambah silahkan, nggak apa-apa juga kok. Cuman nggak witir lagi saja. Itu caranya. Nah, karena apa? Karena memang jumlah tarawih itu kan rakaatnya beda-beda kan. Nabi kata Aisyah nggak pernah lebih 11, tapi panjang-panjang. Zaman Umar 21, 23. Yang Abdul Aziz 36, beda-beda. Maka dalam ini gimana sikap kita? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang bagaimana mensikapi perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat ini. Dalam hadis Bukhari, dalam syarahnya beliau mengatakan begini, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawihnya sahabat itu ada perbedaan bersifat variatif, yaitu ta'addud. Ikhtilaf ta'addud, perbedaan variatif, bukan perbedaan yang kontradiktif, bukan ikhtilaf tabad. Artinya sahabat-sahabat Nabi itu kalau sholat tarawih kadang-kadang 11 rakaat, tapi sangat panjang-panjang ayatnya, sehingga banyak yang bertumbuh ke tungkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah rakaat banyak sekali, tapi pendek-pendek ayatnya. Itu mereka pilih sesuai kesiapan masing-masing. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin sholat tarawih sesuai sunnah, pahalanya penuh. Kalau kita ingin 11 saja, maka pilih masjid yang 11, sehingga nggak motong imam. Jangan kita ingin 11, tapi kemudian masjid kita 23. Nanti motong imam nanti. Sama kalau kita ingin 23, jangan yang 11, motong lagi. Pilih yang 23. Pilihan saja. Kalau di Madinah, di Makkah itu masjid haramnya dari 23. Tapi masjid sebelahnya banyak, 11 banyak. Maka orang-orang Muslim di sana kalau ingin 23 ya ikut masjid haram. Kalau ingin 11 ya ikut. Karena sesuai kesiapan masing-masing. Itu untuk sholat malam di Ramadan. Pahalanya besar sekali. Nah, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yang juga ibadah istimewa Ramadan itu, yaitu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu ibadah kalam Allah, kitab Allah yang sangat jauh turunan di Ramadan ini untuk kita jadikan petunjuk. Hudan linnas. Nah, kita nggak mungkin yang menjadikan sebagai petunjuk kecuali kita berinteraksi dengannya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka kita menjadikan sebagai petunjuk itu banyak. Semuanya berpahala. Jadi semua interaksi Al-Quran itu pahala semuanya. Allah katakan itu, isyaratkan suratnya yang ke-38 ya, surat Shad, ayat 29. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lihat dapur ayatnya. Quran ini kamu turun kepada kamu Muhammad penuh barokah. Barokah semuanya. Apa itu? Pertama, belajar dan mengajar. Itu pertama. Kita nggak mungkin kan bisa membaca kecuali belajar saja. Nah ini kalau kita mau melakukannya ini, itu dianggap Nabi sebagai orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadisnya Bukhari. Sebagai kalian itu yang mau belajar dan mengajarkannya. Kedua, membacanya. Membaca itu perintah ya.
Jadi bukan perintah. Allah katakan misalnya perintah itu surat yang ke-29 Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika. Baca itu. Nah, baca Quran itu beda dengan baca semua kitab. Kenapa? Langsung ibadah. Pahala. Nggak paham pun. Kita baca alif lam mim itu nggak paham ya, nggak bisa paham itu. Semua pun nggak bisa paham. Alif lam mim itu 3 huruf ini pahalanya 30. Karena 1 huruf nggak paham pun 30, 10 kebaikan. Nah, itu kalau kita baca. Nah, kalau kita biasa istiqomah, maka pahalanya lebih. Karena Allah menjanjikan itu. Surat yang ke-35 Fatir ayat 29-30 Allah katakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh mereka yang senantiasa baca Quran, senantiasa sholat, senantiasa infak. Kata Allah, mereka telah melakukan perniagaan enggak malah merugi. 30-nya liwafahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah akan sempurnakan pahala dan Allah tambah lagi karunia-Nya. Tambah lagi kalau kita konsisten. Yang ketiga yaitu jangan lupa ini perintah juga besar itu mendengarkan. Sampai baca dengarkan. Nabi itu yang kepadanya Quran turun suka mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Rahmat Allah menyertainya. Perintah Allah kan dalam surat yang ke-7 204 A'raf 4 wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat kalian. Nah, Nabi itu biasa ketemu Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud baca. Aku ingin mendengarkan darimu. Ya, yang ketiga yaitu menghafalnya. Orang nggak punya hafalan Quran itu kata Nabi persis rumah rusak. Baca meskipun nggak hafal semuanya, tentu kalau hafal semua lebih bagus. Tapi nggak kita punya hafalan Quran sehingga kalau sholat itu ya jangan itu saja ayatnya berganti-gantilah paling enggak. Keempat yang lebih utama lagi mengkajinya mudarosah. Nah, kalau kita lakukan ini kaji itu ada kita bersama-sama berapa orang membaca Quran kemudian ada yang menafsirkan menjelaskan maksudnya. Ini namanya mengkaji. Pahalanya besar sekali. Paling ketiga Allah janjikan dalam hadis Muslim 4 pahala. Apa pertama kata Nabi majtama qaumun yatluna kitabal wa yatadarasuna fima bainahum. Enggak ada satu kaum berkumpul sengaja membaca dan mengkajinya Quran. Allah berikan apa? Pertama hafat umul malaika. Allah akan menjaga. Diutus Allah untuk menjaga kita. Kedua wasiat umur rahmah. Allah akan meliput dengan rahmatnya. Rahmat Allah mahal ya. Allah berikan rahmat kepada mereka yang mau mengkaji Al-Quran bersamanya. Kemudian nazarat alaihi masakin, Allah turunkan ketenangan hatinya. Dan keempat ini kata Allah, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebutnya, bangga-banggakan kaum ini di hadapan para malaikatnya. Nah, karena Quran diturunkan memang bukan untuk dibaca meskipun bacanya pahala. Bukan juga dengar meskipun dengarkan pahala, tapi itu kan turun untuk dikaji, ditadaburi agar dilaksanakan sebagai petunjuk. Itulah yang terakhir Allah sampaikan surat yang ke-38 Shot ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Quran ini kami turunkan Muhammad kepadamu penuh barokah untuk ditadaburi ayatnya agar bisa dijadikan pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Jadi, ini tujuan Quran ditadaburi ya turunkan agar dijadikan petunjuk dalam hidup. Nah, Nabi menceritakan kepada kita bahwa pada setiap Ramadan tiba, Nabi senantiasa didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kadang 10 hari, kadang 20 hari. Untuk apa? Untuk mudarosah, mengkaji. Nah, cerita Nabi ini sebagai isyarat bagi kita agar kita jadikan Ramadan juga sebagai momentum untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi melakukan itu setiap Ramadan dengan Jibril. Maka kita pun mestinya harus melakukan hal itu sebagai ta'as, yaitu sebagai upaya kita untuk mencontoh Nabi yang memang Allah tetapkan sebagai teladan bagi kita semuanya. Nah, itu Quran. Nah, amal yang lain yang bukan perlu kita sampaikan yaitu Ramadan itu bulan taubat ya. Bahkan pada setiap malam Ramadan, setiap malam ya. Allah itu memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Itu menanar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan hadis yang dibaca Ramadan dibagi menjadi 3, awalnya rahmat, tengahnya ampunan, itu salah. Itu hadisnya lemah. Ramadan itu semuanya rahmat, semuanya ampunan, semua pembebasan neraka. Karena setiap malam Allah membebaskan neraka. Nah, Allah membuka pintu taubat lebar di bulan Ramadan ini. Maka silahkan
banyak istighfar, banyak taubat. Pesan Nabi kepada kita, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfirul yaumi amar. Ya, sekalian manusia, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah. Karena aku, contoh kalian ini, setiap hari aku taubat istighfar itu 100 kali. Itu Nabi. Karena Allah sangat suka, senang orang taubat. Istighfar itu mohon ampun ya. Dengan ucapan astagfirullah dan lainnya. Istighfar itu batasannya sampai kita mati pun bisa. Orang minta karena ampun, istighfar. Tapi taubat untuk kita saja. Kalau udah mati, udah tertutup itu taubat. Kalau istighfar tidak. Ya, taubat itu kalau benar, bukan saja dosa kita terhapus. Bukan saja dosa. Tapi keburukan kita Allah ganti dengan kebaikan. Allah mencontohkan Al-Quran ya. Ada 3 dosa besar, ancaman neraka kekal ini. Tapi kalau taubat benar, Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan. Surat 25 Al-Furqan, ayat 68, 69, 70. Surat 25, 68, 69. Allah katakan di situ ada 3 dosa. Apa? Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga zina. Walladzina la yad'una ma'allah ilan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu bil haqqi wa la yaznun. Wa may yalqa dzalika yalqa athama. Wa may yaf'al dzalika, orang yang mengerjakan 3 hal tadi, syirik, bunuh, zina, yalqa athama, akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan ancamannya, siksaan di akhir kiamat nanti, wa yakhlut fihi kekal abadi. 70-nya ayat Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubadilullah sayyi'at hasanat. Kecuali setelah melakukan dosa besar tadi dia taubat, beriman, amal soleh, Allah akan gantikan keburukan dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu taubat. Taubat itu tentunya dengan meninggalkan dosa, menyesalinya, berjanji untuk nggak mengulang kembali dan melakukan banyak amal-amalan sunnah yang lainnya. Itu taubat. Nah, banyak lagi amalan. Saya akan tutup dengan beberapa 2 amal saja. Yang pertama yaitu ketika nanti Allah berkenan untuk menjumpakan dengan akhir Ramadan, pastikan semangat kita lebih dari sebelumnya. Jadi salah satu indikasi ibadah kita itu sukses, semakin hari semakin semangat kita, bukan semakin loyo. Nabi itu kalau sudah masuk akhir Ramadan, itu semangatnya sangat tinggi sekali. Dikatakan sadame zaro, ahya lailah wa aqada ahla. Diikat sarungnya diikat kencang. Malamnya enggak tidur, menghidupkan. Dan keluarganya semua dibangun. Kenapa? Ini puncak Ramadan di akhir Ramadan. Terutama di sebelah akhir Ramadan. Puncaknya di situ. Karena salah satu malamnya ada yang kita kenal Lailatul Qadar ya. Yang itu malam, satu malam saja enggak pernah ditetapkan hari malam keberapa. Maka Nabi itu untuk meraih Lailatul Qadar itu tidak pernah milih-milih malamnya. Semuanya semangat semuanya. Mulai 10 kadang-kadang 2 hari Nabi. Iktikafnya itu. Kalau kita ya 10 paling ya. Kalau Nabi kadang 20. Dan Nabi sejak hijrah sampai wafat nggak pernah meninggalkan iktikaf. Iktikaf Nabi itu pagi malam ya. Dan masjid ibadah nggak pernah keluar. Keluarnya kebutuhan syar'i saja. Buang air mungkin atau makan mungkin. Nah, ini waktu ini teristimewa. Maka pastikan saat Ramadan akhir tiba, kita tingkatkan semangat kita. Kalau bisa iktikaf silahkan, itu lebih baik. Kalau tidak, ya optimalkan ibadah di rumah-rumah kita. Apalagi pandemi ini. Nah, ibu-ibu yang mungkin sedang haid dan nifas, jangan pernah putus asa. Di akhir Ramadan itu, ketika Allah menyiapkan 1 malam Lailatul Qadar, itu tidak Allah khususkan bagi yang nggak haid saja. Yang haid juga potensi dapat. Karena haidnya nggak boleh kan hanya puasa, sholat saja kan. Ibadah lain kan doa, sedekah, zikir. Dan saat kita menunggu Lailatul Qadar itu di sebelah akhir malam khususnya, upayakan untuk memvariasikan ibadah, variasi ibadahnya. Jangan satu monoton sholat saja. Kenapa? Kata Allah kan ibadah malam itu kan nilainya lebih dari ibadah 1 bulan. Kalau kita malam itu hanya sholat saja, berarti yang lebih baik 1 bulan sholatnya saja. Maka kalau malam Qadar itu kita tarawihnya sudah berjamaah, malamnya apa? Zikir, doa, baca Quran, sholat lagi 2 rakaat sunnah, mungkin infak. Jadi kita capek zikir, doa, capek doa, baca Quran, capek doa, diri sholat. Kenapa? Agar
ibadah kita yang nilainya lebih bulan bukan saya sholat. Infak kita lebih baik dari bulan. Zikir kita lebih baik dari zikir 10 bulan. Sedekah kita lebih baik sedekah bulan. Baca Quran. Nah, maka variasikan ibadah di malam-malam itu. Agar sekali lagi nilai ibadah yang berlipat itu bukan hanya satu sholat. Nanti bervariasi ibadah. Nah itu ibadah yang nanti harus kita optimalkan ya di akhir Ramadan sebagai puncak ibadah Ramadan. Nah kemudian sembari kita itikaf, jangan lupa penutupnya yang akan membersihkan mungkin kesalahan puasa kita yaitu zakat fitri. Zakat fitri itu tidak sebenarnya zakat mal. Zakat mal itu anak orang kaya saja. Zakat fitri pada orang miskin. Syaratnya asal seorang muslim itu punya kelebihan makanan yang dibutuhkan hari itu dan malamnya Syawal, hari raya malamnya, kebutuhannya itu cukupi dan lebih satu sok saja sudah wajib zakat fitri. Maka untuk zakat fitri ini orang miskin bisa satu saat dia berperan sebagai muzaki, penerima mustahik dan muzaki sekaligus. Karena mungkin dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi sebelum Ramadan mungkin ada yang beri dia zakat fitri. Ada samping kanan yang beri, depan yang beri, ada yang beri. Sehingga menjelang sholat Id terhimpun 10 kilo, 15 kilo. Lebih ini, nah wajib zakat fitri itu. Zakat fitri itu fungsinya besar. Nabi mengatakan, tuhrotan lisyaimi minal rafati wa tu'matul masakin. Dia pembersih kotoran-kotoran yang merusak puasa kita dan sebagai bantuan makan bagi orang miskin. Nah, kapan membaginya? Bentuknya tadi ya, bentuknya beras ya, makanan kita ya. Berapa satu sok? 3 kilo. Kalau MUI 3 kilo sekarang. Dulu pernah 2 kilo, sekarang direvisi menjadi 3 kilo. Dengan kualitas beras yang biasa konsumsi. Nah, itu kapan baginya? Kalau kita mencontoh sahabat, itu paling cepat 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Syawal. Paling cepat. Menghimpunya sekarang boleh, tapi membaginya kepada mustahik itu kalau sahabat 2 hari. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan kebutuhan orang miskin hari raya. Hadisnya begini. Ughnuhum anis su'al fi hadzal yaumi. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitri agar saat hari raya enggak minta-minta. Nah, kalau kita berikan awal Ramadan dimakan minta lagi nanti. Maka sahabat itu membiasakan membagi 2 hari sebelum hari. Maka itu Nabi itu kalau sholat Idul Fitri ditakhirkan di antara hikmahnya agar para amil zakat itu ada keluasan waktu membagi kepada mustahikinya. Karena kalau zakat fitri setelah Id, setelah sholat nggak sah lagi sebagai zakat. Satu kebiasaan. Maka hati-hati mereka yang punya amanah membagi zakat fitri itu ukur kapasitas kemampuan membagi berapa kental, berapa ton. Jangan sampai dia kapasitasnya rendah tapi menerima banyak-banyak. Maka mestinya ada diukur, akhirnya enggak apa, ada batas cut off-nya. Kapan akhirnya? Sehingga dia membagikan. Jangan sampai nanti Idul Fitri sudah usai, beras numpuk di kantor. Masjid itu dosa nanti ambilnya. Nah, itu sebagai penutup ibadah di Ramadan. Tentunya jangan lupa untuk ikut sholat Id kalau nggak ada udzur syar'i. Karena sholat itu menurut para ulama hukumnya antara wajib, sunnah, muakkad saja. Dan ini sifatnya demonstratif, syiar. Artinya memang sunnahnya rame-rame. Maka pulang dari musola nanti tidak lewat jalan yang kita lalui berangkat. Dan kemudian baca takbir waktu menjelang berangkat ke musola sampai imam datang untuk sholat. Dan kemudian terakhir sekali penutupnya, jangan lupa kalau nanti kita berjumpa dengan bulan Syawal, melengkapi puasa kita Ramadan dengan puasa 6 hari Syawal. Itu fadilahnya sama dengan puasa 1 tahun penuh. Man shoma Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasomid dahri. Yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka bagaikan puasa 1 tahun penuh. Nah, puasa Syawal ini hadisnya Muslim, caranya bebas, nggak harus berurutan. Yang penting bulan Syawal. Termasuk mereka yang masih punya hutang Ramadan. Ibu-ibu yang mungkin punya hutang banyak, khawatir kalau mengkodok Syawal habis momentum Syawalnya, maka boleh puasa dulu, kodoknya nanti. Karena kodok Ramadan itu masa berakhirnya sampai Sya'ban nanti. Silahkan puasa ini dulu, kodoknya nanti. Yang penting pastikan niat kuat untuk mengkodoknya sebelum datang Ramadan berikutnya. Barangkali ya sebagai materi yang bisa saya sampaikan, masih panjang dulunya, tapi mungkin nanti bisa tak buka untuk dialog. Untuk kesempurnaannya dari saya itu sementara, dan mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi beliau Kiai Haji Agung Cahyadi telah menyampaikan ya, awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir-akhir Ramadan, amalan-amalan apa-apa yang membatalkan, gitu ya, sambil beliau istirahat sejenak. Di sini sudah kurang lebih ada 9 pertanyaan, Pak Kiai. Sungguh antusias sekali teman-teman yang hadir di kajian pada pagi hari ini. Sudah saya chat ke everyone, bisa dilihat yang terakhir ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang pertanyaan ke-10, silakan nanti bisa langsung disambung ya pertanyaannya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Bisa masuk sekarang ya Pak Kiai? Iya, monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mbak Safiatuddin, berasal dari Provinsi Aceh ini Pak Kiai. Ya. Sebelumnya izin bertanya, bagaimanakah cara kita agar benar-benar mengatur waktu terbaik dalam menjalani serta mengejar pahala jariah di bulan yang penuh berkah tersebut? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Jadi dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang itu dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi pastikan ya kita tuh ketika mau menjalani waktu-waktu yang akan datang ini, hari ini pastikan kita tetap evaluasi sebelum kita lakukan. Kira-kira ini manfaat nggak? Ucapkan, maka ada satu contoh dari seorang khalifah yang kelima ya, Umar bin Aziz, kata beliau, aku nggak pernah melangkah satu langkah pun kecuali aku tanya, ini kira-kira ada nilai ridho Allah nggak? Maka kenapa? Salah satu yang Allah pertama tanya nanti kepada kita di hari kiamat nanti yaitu waktu. Untuk apa waktu kita gunakan? Nah, kalau kita tahu bahwa waktu kita akan ditanya semuanya bernilai ibadah atau tidak, maka nanti kita hati-hati. Karena apa? Kita dijadikan untuk ibadah, maka pastikan semua waktu kita bernilai ibadah. Tidur kita bernilai ibadah, ucapan kita bernilai ibadah. Nah, dengan mengetahui ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk hati-hati sehingga kita senantiasa menerima waktu kita dengan aktivitas yang semua bernilai ibadah. Nah, maka tentunya ini upayakan ya lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan yang kondusif, saling mengingatkan. Jangan lingkungan yang sering-sering kasihan lah masih sampai, enggak, saling mengingatkan, saling menyemangati. Karena Nabi mengatakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya sudah ba'du. Mukmin yang lain itu bangunan sangat mengokohkan. Maka hendaknya kalau semua kita itu bisa manfaat waktu-waktu kita, bisa optimalkan waktu kita. Pastikan lingkungan di mana kita hidup itu lingkungan yang kita sudah sepemikiran, saling bisa mengingatkan saat kita mungkin malas, menyawati saat kita malas, dan bisa mengingatkan saat kita bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama yang telah dijawab tadi. Intinya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sama lingkungan sekitar kita, al mu'minu lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Saya Tasirin, Pak Kiai, dari Lumajang. Mau bertanya terkait kemudahan bagi yang bersafar untuk tidak berpuasa dan mengkodok. Apakah ketika kita mudik berpuasa sebaiknya berpuasa sekuatnya atau langsung tidak berpuasa tapi berniat kodok, Pak Kiai? Seperti baik. Itu. Jadi untuk kaitan rukhsah ya, rukhsah itu pilihan ya, pilihan boleh atau tidak. Nah, rukhsah itu ada panduannya dari Nabi hadis Muslim. Jadi Aisyah meriwayatkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah bainal amrayni illah tara aisarahuma ma lam yakun itsman. Nabi itu tidak pernah berada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling ringan, yang paling kondusif baginya selama pilihan itu boleh. Nah, orang safar itu hendaknya juga bisa pilihan. Maka menurut saya begini, kira-kira kondisi kita yang lebih kondusif man, puasa atau tidak puasa? Nah, kalau saya, misalnya kita ke Jakarta lah, misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Nah, kita kalau naik pesawat mungkin lebih baik puasa ya. Kenapa? Mungkin Pak, yang kalau nanti saya nggak puasa, mengkodok dari yang nggak temannya berat. Tapi kalau kita ke Jakarta nggak dapat pesawat, dapat ekonomi panas-panas, apakah puasa juga? Berat tentunya. Maka Nabi saat nggak kondusif nggak boleh puasa. Contohnya pada perang Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, Nabi kan ke Makkah itu waktu Ramadan panas sekali.
Maka dia mengatakan kepada sahabatnya, man shomal yauma faqad aso abal qasim. Yang puasa hari ini maksiat berarti. Kenapa? Ya nggak kondusif waktunya. Kondisinya. Karena waktu itu safar panjang, panas sekali. Ya. Maka bisa jadi kalau panas sekali lah mengeluh nanti. Maka lebih baik dia ngambil nggak puasa. Maka sama ada sekali lagi. Kalau kita safar, lihat kondisi kita. Lebih kondusif man. Pilihannya itu bebas. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan kedua. Jadi pilihannya bebas, tergantung kondisi kita masing-masing seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, alhamdulillah banyak hikmah dari puasa yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya mau bertanya, kalau umat Nabi terdahulu, hikmah dan fungsi puasanya seperti apa, nggih Pak Kiai? Jadi Allah itu hanya menyebutkan Al-Quran bahwa puasa ini wajib pada umat sebelumnya, tapi nggak menjelaskan apa caranya gimana, nggak jelas juga kok. Apakah waktunya sama nggak sama? Allah kan hanya katakan surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusam kama kutiba alal min qablikum. Ditetapkan kewajiban puasa atas kan sebagai wajib kepada umat sebelum, tapi Allah nggak menjelaskan bagaimana caranya, hikmahnya apa nggak jelaskan. Maka sebetulnya bukan urusan kita. Tapi sekali lagi Allah tetapkan ibadah puasa tetapkan kepada umat sebelum. Cuman Allah nggak menjelaskan caranya, apakah juga terikat dengan waktu kalau kita nggak jelaskan. Wallahu a'lam. Jadi kalau ibadah itu sebetulnya memang hikmah itu hanya kesimpulan saja. Ya. Tapi Allah nggak pernah merintahkan kita mencari hikmah. Kalau kita ibadah menunggu hikmah nggak ibadah nanti. Hikmah itu ibadah itu hanya sami'na wa ta'na saja. Kita puasa kan hikmahnya apa sih? Kita sholat hikmahnya nanti nggak sholat. Nah, kalau ibadah itu sami'na wa ta'na saja. Kalau perintah itu saja. Hikmahnya insya Allah itu ada, cuman kadang-kadang bisa disimpulkan karena memang sulit diperhatikan. Silakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Iya, monggo. Nomor 4 dari Mbak Lailatul, bolehkah jika untuk satu puasa Ramadan di hari pertama puasa saja menjaga niat jika ada kelupaan di suatu hari? Baik. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan ya. 1 bulan itu biar 29 hari, ayo 30 hari. Nah, dari 30 hari puasa itu 1 hari itu berpisah dengan hari berikutnya. Jadi 1 hari itu satu ibadah puasa sendiri, hari besok puasa sendiri. Maka niatnya harus per hari. Kalau kita niatnya gabung nanti sama berarti satu rangkaian ini satu. Berarti kalau batal satu batal semua nanti. Jadi sekali lagi puasa Ramadan 1 bulan, 1 hari ibadah menyendiri. Nggak ada kaitan ibadah berikutnya. Maka kalau batal sekarang, besok nggak. Batal besok, batal sekarang, yang kemarin nggak ganti kita. Sekali lagi, saya ulangi, niat harus per malam. Cuman niat itu nggak harus diucapkan. Saya contohkan beginilah, kalau niat nggak harus diucapkan. Contohnya misalnya kita dari Surabaya misalnya, niat nanti jam 11 mau ke Malang. Niat ini, apakah ketika kita berangkat nawa itu ke Malang? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Sama. Imam Syafi'i mengatakan, orang itu, semua ulama sepakat ya, Imam Syafi'i, niat itu hati. Maka orang itu kalau niat hatinya itu niat puasa atau niat sholat, nah, duhur, diucapkan niat dan ucapan hatinya asar, yang benar hatinya. Nah, untuk niat puasa itu sekali lagi untuk hari pertama memang betul kita harus tahu dulu waktunya, waktu masuknya. Nah, itu kita sahur, kita kalau kita sahur udah ada niat nggak puasa? Nggak mungkin orang sahur nggak punya niat puasa. Sama kalau kita tarawih ya mestinya punya niat besok akan puasa. Nah, maka insya Allah nggak lupa lah kalau niat. Yang salah itu kalau pertama kalau kita waktu tidur isya belum ada informasi Ramadan itu, tapi berikutnya insya Allah nggak ada salah karena niat nggak harus diucapkan. Ya, walaupun misalnya. Oke, baik. Untuk suara saya kedengaran Pak Kiai? Oke, suaranya agak terbata-bata ya. Enggak. Dengar cuman enggak jelas. Bisa. Oke. Moga silakan. Suaranya tidak terdengar, Mas Rahmat. Iya, Pak. Cek. Suaranya tidak terdengar.
Sudah terdengar Pak Agung? Belum, Tes, nggak tes, terdengar. 1, 2, 3. Malah hilang sama sekali suaranya. Saya bantu Mas Rahmat ya, sambil Mas Rahmat membenarkan mic-nya. Baik, Pak Kiai, saya bacakan pertanyaan yang kelima dari Ibu Audah, Surabaya. Ya, pertanyaannya, mana yang lebih baik, membagikan zakat mal saat masuk Ramadan agar pahala lebih besar, ataukah mendahulukan pemberiannya? Baik, zakat mal itu waktu pembayarannya terikat dengan masa jatuh tempo. Ya, kalau zakat mal itu kan rata-rata kan setahun sekali, kecuali zakat pertanian setiap panen. Maka mulai kita memiliki harta cabai nisab itu kapan? Jadi kalau kita punya harta itu suwak nisab mulai Sya'ban, berarti zakatnya jatuh tempo Sya'ban nanti. Kalau jatuh tempo, maka nggak boleh ditunda lagi. Karena zakat itu berarti kan milik orang miskin. Kalau menunda misalnya, lebih baik kita Ramadan lah, nggak boleh. Berarti menunda haknya orang miskin. Berarti dolim kita. Kalau orang miskin sedang butuh operasi, gara-gara kita tunda, nggak bisa operasi kan dosa kita. Jadi zakat mal itu ada batas waktu, tempo pembayaran, batas akhirnya. Nah kalau kita mulai, misalnya lah kita contoh, kita membeli emas, sudah cabai nisab 100 gram, bulan Sya'ban, tahun lalu. Berarti apa? Sekarang Sya'ban, wajib zakat malnya. Nah kalau kita tunda Ramadan, dosa kita. Kenapa? Karena berarti menunda, memberikan hak orang miskin. Maka nggak boleh. Nah beda dengan mendahulukan. Misalnya kita belinya Syawal, jatuhnya kan Syawal nanti. Awal kan Ramadan boleh. Jadi zakat itu boleh diajukan, nggak boleh ditunda. Dan hitungan zakat mal itu tahunnya dengan bulan Hijriyah ya, dengan bulan Masehi ya. Karena soal ibadah itu terikat dengan bulan Hijriyah. Maka puasa Ramadan nggak ada, puasa Agustus nggak ada. Sama, zakat sama. Kalau kita pakai hitungan nanti zakat, pakai Masehi nanti menunda. Dan menunda zakat itu dosa. Karena apa? Menunda haknya pemiliknya, mustahiknya. Allah SWT. Baik, ini saya sudah pindah Pak Agung. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Agung, silakan. Langsung aja, Mas Rahmat, nomor 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 dari Bu Mila, Sidoarjo. Di sini Bu Mila bertanya, untuk membayar zakat fitrah, apa boleh di awal Ramadan? Sama ada tambahan, apa bisa niat puasa sekali tapi untuk sebulan? Terima kasih. Baik, yang pertama, sekali lagi, zakat fitri ini dikaitkan Nabi dengan kebutuhan orang miskin hari raya. Tadi hadisnya, ugnuhum anisual fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang miskin agar nggak minta-minta saat hari raya. Kalau kita berikan kepada mustaqi itu awal Ramadan, dimakan habis, nanti takutnya hari raya minta-minta lagi. Oke. Meskipun ada yang membolehkan, termasuk yang membolehkan, tapi mayoritas ulama sahabat semuanya 2 hari. Nah itu untuk zakat fitrinya. Nah tapi kalau membayarnya ke panitia, ke lembaga, itu di awal Ramadan, sekarang boleh. Tapi lembaganya menyerahkannya harus tadi sebelum hari raya 2 hari. Tapi kalau menyerahkan sampai sekarang boleh sekarang. Apa-apa. Jadi serahkan kepada lembaga Diki misalnya, silakan nggak masalah. Cuman Diki nanti membagi dalam bentuk beras, kalau mustaknya harus di waktunya. Itu. Nah kedua tadi niat puasa itu sekali lagi. Puasa Ramadan 1 bulan, 29 hari atau 30. 30 hari ini setiap harinya ibadah sendiri. Maka niatnya harus sendiri. Nggak boleh niat sekarang tapi untuk puasa entah besok. Karena niat puasa itu kapan mulainya? Mulai maghrib sampai subuh. Nah kalau besok kan belum maghrib ini. Maka puasa besok niatnya nanti maghrib. Lusa maghrib. Maka nggak boleh menggabungkan niat puasa 1 bulan penuh. Karena kalau kita menggabungkan puasa niat 1 bulan penuh berarti menganggap satu puasa itu 30 hari puasa satu rangkaian itu berarti. Berarti kalau batal satu, batal semuanya nanti. Jadi enggak, niat itu per hari. Karena mulainya maghrib sampai isya. Untuk lusa enggak mungkin kita lakukan maghrib hari ini gitu. Itu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ke-7 Pak Kiai. Izin bertanya, jika ada seorang yang mau mengodok puasa dan membayar fidyah, tapi ini kondisinya sudah bertahun-tahun. Itu seperti apa Pak Kiai? Gimana maksudnya? Kurang diulangi Mas Rahmat. Bagaimana cara seseorang mengkodok puasa dan membayar fidyah? Yang mana seseorang ini sudah bertahun-tahun mengkodoknya seperti itu Pak Kiai?
Tapi Jadi tidak ya, habis mengkodoknya. Oke. ya semampunya ya. Jadi begini, ada kaidah Qur'annya begini. La yukallifu nafsan illa wusaha. Allah itu nggak berikan beban kepada seorang di luar batas kemampuannya. Kalau memang waktu mengkodok itu nggak mampu tahun ini, nggak mampu karena itu, maka boleh tunda besok lagi. Nggak hilang ini, hutangnya nggak hilang. Kalau sampai nanti mati panjang hutang juga, maka ahli warisnya menggantikannya. Ada hadis Muslim begini, kata Nabi, man mata wa alaisiyam soma anwali, orang meninggal tapi punya hutang Ramadan karena mungkin tadi nggak sempat mengkodoknya, maka ahli warisnya mengkodoknya. Nah, kayak semampu, tapi jangan memudah-mudahkan. Oh, gampang, jangan teledor itu. Tapi upayakan. Tapi kalau udah upaya ternyata udur syar'i, nggak apa-apa, ditunda besok nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari pertanyaan Mbak Safiatuddin tadi. Kemudian dilanjut pertanyaan nomor 8. Saya Faridah dari Mojokerto, Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah suntik vaksin membatalkan puasa, Pak Kiai? Baik, jadi yang membatalkan puasa itu ketika makanan obat lewat tenggorokan ya. Kalau obat itu lewat vaksin, lewat suntik, itu nggak batalkan. Nah, maka suntik itu nggak batal. Kalau obat loh ya, tapi kalau makanan suntikan itu batal. Infus misalnya, infus itu kalau itu isi infus itu obat, itu nggak batalkan. Kalau infus pengganti makanan batal. Sama vaksin kan obat. Vaksin kan nggak lewat tenggorokan. Kalau diminum batal. Tapi kalau disuntikkan vaksin itu nggak batal. Oke, baik, terima kasih Pak Kiai. Kemudian yang terakhir, menjelang akhir ini ada nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Arul dari Pamekasan. Itu panjang, yang intinya adalah apakah fakir miskin yang dideskripsikan di atas itu punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah juga? Sekian, terima kasih. Baik. Jadi zakat fitrah itu beda dengan zakat mal ya. Zakat mal hanya pada orang kaya saja. Maka zakat mal itu zakatnya uang sisa ya, uang surplus ya. Dari uang neto zakat mal. Tahu zakat fitrah tidak? Zakat fitrah itu aturannya selama seorang muslim itu menjelang hari raya punya kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk kepentingan hari raya di malamnya, kelebihan 1 sok wajib zakat. Maka akan nanti seorang miskin itu bisa jadi saat Idul Fitri itu menjelang Idul Fitri itu punya peran 2. Pertama mustahik menerima, tapi sekaligus muzaki, wajib zakat. Karena apa tadi? Contoh, dia 2 hari sebelum raya dapat zakat fitrah nih dari banyak orang nih, dari tangganya kanan ngasih, kiri ngasih, depan ngasih, sehingga menjelang sholat Id terhimpun 10 kilo. Nah, itu pasti lebih, maka wajib zakat fitrah itu. Jadi zakat fitrah itu nisabnya asal kelebihannya dia punya kelebihan makanan 1 sok yang dibutuhkan raya mal. Itu sudah wajib zakat fitrah. Oke, dilanjutkan nomor 10 Pak Kiai. Saya Tiwi dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada seorang umat yang dia fakir ilmu agamanya, kemudian intinya di pembayaran hutang puasa, sedangkan dia kondisinya adalah tidak tahu ilmu agama atau orang awam seperti itu Pak Kiai. Bagaimana gitu maksudnya? Jadi begini ya, orang itu ketika nggak tahu termaafkan. Tapi nggak boleh nggak tahu terus. Karena perintah pertama turun itu perintah untuk ikra, belajar dulu. Orang itu kalau misalnya di suatu tempat yang dia nggak sampai pada informasi tentang ibadah itu gugur. Jadi kalau itu ada suatu tempat yang tempat itu nggak terjangkau ilmu pengetahuan tentang agama, gugur kewajiban ibadahnya. Itu Allah sampaikan dan lewat surat yang ke-17 Asyura ayat yang ke-15 kata Allah, manihtada fa innama yahtadnasi man dhalla fa innama wala tajir wajur wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'al rasul. Kami Allah nggak pernah adab satu kaum yang belum datang kepadanya berita tentang rasul. Tapi sekali lagi orang nggak boleh nggak tahu, harus mencari tahu. Nah, yang nggak tahu-tahu itu termaafkan insya Allah. Tapi ya, kalau kemudian nggak tahu terus karena nggak mencari tahu itu dosa, karena nggak mencari tahunya. Nah, jadi yang nggak tahu itu termaafkan, yang salah termaafkan, yang terpaksa termaafkan. Tapi kalau puasa tentunya kalau udah tahu mengkodoknya nanti. Kapan? Semampunya nanti. Kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang masa lalu, masa mudanya mungkin lalai ya, dan mungkin belum kenal Islam, masih sekedar berislam ikut-ikutan saja, sehingga waktu balik dulu puasa banyak bolongnya, salat banyak bolongnya, sehingga ketika umurnya udah agak sepuh,
10 tahun berarti nggak pernah puasa, maka Imam Syafi'i Ahmad wajib mengkodok semampunya dia. Tapi ada ulama lain mengatakan begini, kaidahnya Allah nggak berikan beban di luar batas kemampuannya. Sehingga kalau dia secara manusia nggak mampu mengkodok karena udah sampai 300 hari, maka dia taubat saja. Taubat itu syaratnya 5. Pertama, meninggalkan dosanya. Kedua, menyesali dosanya. Ketiga, berjanji tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan karena Allah, bukan karena sungkan. Keempat, segera taubat sebelum pintu tobat ditutup baginya. Itu kurang lebih. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa nanti disampaikan via WA, karena waktu sudah menunjukkan 11 kurang sedikit, yang mana beliau, Kiai Agung Cahyadi, akan persiapan menuju Jumatan. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Kiai. Saya Hida dari Sidoarjo. Izin bertanya Pak Kiai, tentang zakat profesi, itu mulai ngitung jatuh temponya terserah kita atau bagaimana ya Pak Kiai? Misalkan kerja sebagai karyawan atau punya bisnis seperti itu. Kemudian yang pertanyaan dari Hilda nomor 2, untuk harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah, juga perlu dikeluarkan zakatnya kah Pak Kiai? Terima kasih. Baik. Yang pertama, seorang itu kalau memiliki aset, membeli aset, itu kena zakat tergantung niat saat beli aset. Jadi misalnya begini, saya beli rumah, niatnya apa? Untuk dipakai nggak kena. Saya beli rumah, untuk apa? Untuk dikontrakkan kena. Saya beli mobil, untuk dipakai nggak kena. Saya mobil untuk disewakan kena zakat. Maka niat membeli aset itu menentukan kena zakat. Yang pertama tadi saya jawab tentang zakat profesi itu belum pernah terjadi pada masa Nabi ya, masa sahabat dan awal tabiin. Dia baru terjadi pada akhir tabiin. Nah zakat profesi itu karena apa? Berarti contohnya nggak ada. Contoh jenisnya, sebagaimana kuda. Zaman Nabi kalau peternakan tuh 3 saja, unta, sapi, kambing. Kuda nggak ada. Kalau kuda saat Nabi jadi tunggangan saja. Saat Umar diternak kena zakat kuda. Nah, akhirnya apa dasarnya apa? Kias. Sama zakat profesi itu contoh zakatnya belum ada. Maka ketentuan zakatnya, berapa kadarnya, berapa nisabnya yang dipakai ada kias. Kias itu analogi. Nah, sebagian ulama mengatakan mengkiaskan zakat profesi dengan pertanian. Kenapa? Ada kesamaan dalam cara mendapatkan, ya secara periodik. Nah, petani itu kan setiap panen. Berapa nisabnya? 5 wasak. Kurang lebih 653 kg beras. Kurang lebih 7 juta lah. Itu petani setiap panen. Nah, karena kiasnya ke pertanian, maka sama. Setiap dapat gaji, kalau itu hasil gajinya itu senilai 653 kg beras, maka kena zakat profesi. Itu tapi dari neto ya, bukan dari bruto ya. Jadi zakat itu dari neto. Telah dikurangi semua kebutuhan pokoknya, kebutuhan makan minumnya, kontrak rumahnya, cicilan mobilnya, biaya pendidikannya. Itulah bersih, sisanya kalau sampai nisab kena zakat. Karena zakat orang kaya, orang di Sidoarjo, kok gajinya sebulannya 10 juta, 10 juta, banyak ya. Tapi anaknya 3, rumahnya kontrak, nggak wajib zakat itu. Nah, untuk cicilan motornya berapa? Kontraknya berapa? Biaya pendidikan berapa? Habis nanti. Jadi zakat itu mal itu harta sisa, surplus setelah keluarnya kebutuhan pokok. Itu kalau yang mengkiaskan ke pertanian. Tapi ada yang mengkiaskan ke emas. Kenapa? Ada kesamaan dalam jenisnya yaitu uang. Emas kan alat tukar ya. Sehingga apa? Zakat profesi ada mengkiaskan akumulasi 1 tahun. Tahun nanti di akhir tahun kalau tersisa, yang sisa itu masih senilai nisabnya emas, 80 gram emas, maka zakat 2,5%. Monggo silakan pilih salah satu. Ada yang memilih dengan cara setiap bulan, dengan kiasnya ke pertanian, gaji itu sudah bersih lah itu ya. Setelah dikurangi kebutuhan, maka zakat. Tapi ada yang mengkiaskan ke emas. Aku masih gaji 1 tahun, sisa 1 tahunnya kalau tersimpan masih senisab 80 gram emas, baru zakat 2,5% nanti. Silahkan milih. Yang kedua tadi apa ya, Mas Rahmat? Tentang harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah, perlu dikeluarkan zakatnya atau tidak? Maka tadi kita tergantung niat saat memiliki benda itu. Kalau niatnya beli rumah itu untuk dipakai, nggak kena zakat sejak awal. Kalau niat beli rumah itu untuk disewakan, kena harta sewa nanti, zakat sewa.
Sama, beli tanah kalau untuk bangun rumah, beli tanah untuk bangun, maka sampai kapanpun itu nggak kena zakat karena niatnya untuk bangun rumah. Tapi niatnya kalau beli tanah itu untuk jual beli kena zakat perdagangan. Akhir tahun nanti kena zakat 2,5%. Kalau perdagangan. Tapi kalau niat itu untuk sekedar disimpan, ya namanya muhtakar, disimpan di apa ya, di asetnya untuk saya jual nanti sewaktu-waktu laku ya. Artinya, tapi ini mati, ini nggak produktif ini. Saya beli tanah lah nanti kalau sewaktu laku untuk biaya pendidikan anak saya. Nah ini baru nak zakat saat terjual nanti. Tergantung ya. Sekali kalau niat kalau rumah itu niat dipakai nggak kena. Disewakan kena zakat sewa. Kalau tanah tadi niatnya untuk bangun rumah nggak kena. Kalau niatnya untuk jual belikan kena zakat jual beli 1 tahun. Akhir tahun nanti dinilai berapa nilai akhir tahun itu 2,5%. Kalau niatnya untuk sebagai investasi saja, namanya muhtakar, bukan sewaktu dijual, bukan, tapi saat nanti laku butuh saya jual, kena zakat saat terjual nanti. Tergantung nanti. Maka niat itu menentukan jenis zakatnya. Itu Mas Rahmat. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Agung Cahyadi yang telah bersama kita mulai jam 9 tadi hingga sekarang menjelang Jumatan. Baik, akhirnya Bapak Ibu sekalian peserta hadirin kajian Tarhib Ramadan pada Zoom kali ini, tibalah kita di akhir acara, yakni penutupan. Dalam hal ini langsung akan ditutup oleh doa. Ditutup doa oleh Kiai Haji Agung Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tuhibbul mi'ad. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalna khawatimah wa khaira ayyamina yauman nalqa fih. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf tentunya, dan sekaligus saya pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga sehat selalu Kiai Haji Agung Cahyadi di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan bisa live Zoom Ustaz. Ya, terima kasih kami sampaikan buat semuanya. Untuk pengumuman terakhir sebelum kami tutup, di sini silakan, kami punya PDF tentang panduan materi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Agung Cahyadi tadi. Jadi bagi teman-teman di sini hadirin semuanya, silakan bisa chat di kolom komentar WA-nya masing-masing ya. Nanti untuk perihal PDF-nya akan kami share via WA-nya masing-masing, dan juga tambahan informasi lagi untuk souvenir 20 peserta pertama akan kami infokan juga via WA. Jadi silakan teman-teman semuanya sebelum live bisa menulis WA-nya masing-masing, nanti kita akan kirimkan PDF di sana. Dan juga bagi teman-teman yang menginginkan daripada rekaman Zoom tadi dengan Kiai Haji Agung Cahyadi, nanti bisa langsung tinjau, bisa langsung lihat di YouTube kami. Nanti kami akan share videonya di YouTube Dompet Al-Quran, gitu ya, Dompet Al-Quran Indonesia. Nanti silakan bisa lihat di sana, dicek jika ingin mengetahui rekaman ulang daripada Zoom kali ini. Silakan sebelum kita akhiri dengan alhamdulillah dengan fatul majlis,
bisa teman-teman semuanya cek WA-nya masing-masing, chat di kolom komentar saya, gitu ya. Dan jangan lupa nanti setelah rekaman kami posting di YouTube, jangan lupa untuk share, like, dan komen agar kebermanfaatan beliau terasa dan dirasakan lebih di seluruh lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami tunggu sampai akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, langsung saja WA saya ya. WA saya yang mau ditanyakan ke Ustadz Agung, silakan. Masih open question, nanti akan kami balas via WA. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan pertanyaan lebih banyak lagi karena beliau sudah persiapan untuk sholat Jumat seperti itu. Baik, silakan kami akhiri bersama-sama ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji berkah, bermanfaat, dan siap untuk menghadapi bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan kami akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, nasrun minallahi fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.